dipersembahkan oleh terima kasih. Pemirsa apa kabar? Saya Yudianto, kita berjumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya. Bukan hanya masalah kainnya, bukan hanya tarinya, bukan hanya berbagai macam seninya, tapi juga kulinernya. Dan kali ini Indonesia akan menampilkan cuplikan juga kompilasi dari pilihan-pilihan tempat-tempat yang menarik dengan makanan-makanan khas yang luar biasa. Kuliner khas Indonesia adalah harta yang luar biasa berharga. Setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai cita rasa yang khas dari berbagai bahan masakan, juga bumbu-bumbu yang hanya dapat ditemui atau ditanam di Indonesia. Diolah dan dimasak secara khusus dengan resep dan teknik yang turun-temurun sehingga sampai sekarang tetap disukai sehingga membuat kuliner Indonesia adalah warisan yang harus kita jaga kelestariannya. Mbak tempenya. Enak banget. Seperti di beberapa daerah berikut ini, tim Indonesia pernah mengunjungi dan mencoba berbagai kuliner setempat. Seperti di Pekalongan dengan sego megono dan soto tauto, pendap dan bagar hiu yang khas dari Bengkulu, serta ikan patin yang terkenal di Pekanbaru. Beberapa waktu yang lalu, tim Indonesia melakukan kunjungan ke Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dan di Kutai Kartanegara ada sebuah makanan khas yang disajikan pada saat-saat acara adat, yaitu sambal bawang rambut. Ada satu menu pendamping yang wajib dihidangkan di dalam berbagai kegiatan adat bagi suku Kutai Kartanegara. Seperti di desa Kedang Ipil, yaitu sambal bawang rambut. Namanya memang unik. Ibu sedang buat apa nih? Bikin sambal bawang rambut. Sambal bawang? Rambut. Oh, namanya sambal bawang rambut. Kenapa namanya sambal bawang rambut tuh, Bu? Karena ini Ada kan rambutnya? Iya, ada rambutnya ini. Dinamakan bawang rambut kalau orang di sini bilang. Oh. Iya. Sambal tapi kayak bentuk sayuran ya? Iya, bentuknya. sambal tapi kayak bentuk sayur memang. Nah, itu memang jadi ciri khasnya. Jadi ini kalau setiap acara mesti ada sajian ini, Pak. Oh iya. Kemudian pasangannya juga ini. Ini pasti pakai singkong rebus. Wow. Terus apa lagi, Bu, yang jadi makanan khas Kutai? Kemudian untuk khas selanjutnya ini ada sayur terong asam. Oh, terong asam. Waduh, Ini unik namanya itu. ini terong asam ini. Kemudian temannya juga singkong. Nanti sudah jadinya. Nah, ini. Oh, itu terong asam ya. Terong asam, sayur terong asam. Ini pakai apa nih ini? Dikasih ikan. Kalau ada ikan, dikasih ikan. Oh, bisa tambahannya apa ya? Tambahannya. Additionalnya. Sambal bawang rambut ini memang diracik dari bahan bawang rambut, cabai merah dan cabai hijau, bawang putih, bawang merah, garam. Dan ada tambahan pete, juga udang, maka tidak heran kalau rasanya sungguh menggugah selera makan kita. Nah, pemirsa, sekarang saya ingin mencicipi hidangan khas dari desa Ipil ini. Dan ini adalah makanan yang memang juga di Kutai adalah menjadi makanan yang memang dari sejak dulu ya menjadi kekhasannya Kutai. Kita coba ya? Iya, silakan. Ini singkongnya tadi, ini sambelnya. Wah, nice. Silakan Bu. Saya mau coba pakai singkong. Pakai singkong. Terus saya penasaran sama sambal ini nih.
Sama nasi juga enak. Sama nasi juga enak. Iya. Wah, tempe, pakai sendok. Ya. Ayo Pak. Makan dulu. Silakan. Makan, silakan Rosi. Oh, iya, silakan dulu. Enak banget ini. Pemirsa, ini namanya sambal bawang rambut. Sambal bawang rambut ini baru pertama kali saya coba di sini dan rasanya ada sensasi yang berbeda dan belum pernah. Tapi pedas-pedas sama asinnya enak banget. Dari Kutai Kartanegara kita beralih ke pesisir utara Pulau Jawa, Pekalongan tepatnya. Di sana ada kuliner yang sangat menarik juga dengan kekhasan yang luar biasa, yaitu sego megono dan soto tauto. Ya, betul kata Kakak Sleng, bahwa kota batik ya di Pekalongan. Tetapi sebenarnya tak hanya batik. Pekalongan juga memiliki banyak tempat kuliner Nusantara yang belum banyak disentuh oleh halayak ramai. Perpaduan antara angin pantai utara dan kentalnya akulturasi budaya Arab dan Tionghoa membuat Pekalongan menyimpan beberapa masterpiece kuliner yang sungguh wajib kita datangi. Halo Mbak. Halo Ya, saya dapat rekomendasi Ya. katanya soto Haji Kunawi ini yang paling enak di sini. Iya. Ini dia salah satu kuliner khas Pekalongan, tauto atau soto tauco. Tauco ini sebenarnya sejenis soto, namun menggunakan bumbu tauco sebagai bahan penyedap utamanya. Tauco yang digunakan adalah tauco yang berasa manis. Isi masakan khas Pekalongan ini sangatlah lezat. Terdiri dari daging sandung lamur, emping, dan telur rebus. Makin nikmat dan harum jika di atasnya ditaburi dengan bawang goreng, perasan jeruk nipis, dan potongan daun seledri. Enak, empuk. Nah. Seger banget. Temen makannya ini pakai tempe mendoan sama nasi juga. Coba tempenya. Enak banget. Kalau ke Pekalongan, jangan lupa untuk coba soto tauco. Yuk, kita makan. Makanan khas Pekalongan lainnya yang tidak kalah enak dan terkenal adalah sego megono yang artinya nasi megono. Sego megono adalah nasi dengan beberapa lauk yang bisa dipilih atau ada juga yang sudah standar baku sego megono. Beberapa lauk yang harus ada di makanan khas Pekalongan ini seperti nangka muda kukus dan kelapa muda. Inilah ciri khas dari sego megono Pekalongan yang berbeda dengan megono dari daerah lain. Enak. Rasanya unik. Nangkanya tuh terasa banget dan gurih gitu. Enak deh. Ini yang khasnya dari sini, ini namanya pendap. Dipersembahkan oleh
disiplin dan menghargai waktu sejak dini, santun terhadap orang tua, guru, dan sesama teman, menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, kebersamaan dalam menimba ilmu dan mencapai cita-cita, selalu kreatif menemukan gagasan yang baru dan inovatif. Anak Indonesia memiliki rasa kepedulian dan sosial yang tinggi. Fokus dalam berkarya. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Yang jago, ya logo. Kabar gembira untuk pria wanita. Kulit manis kini ada ekstraknya. Mastin hari sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Pengen seperti Bruce Lee. Dipanggil, Abang Tongli, Abang Tongli. Setiap hari bila perlu minum Tongli. Makanya Abang Tongli bisa seperti Bruce Lee. Tongli, Bang Tongli seperti Bruce Lee. Dipersembahkan oleh Pemirsa, ini adalah salah satu bukti kekayaan kuliner Indonesia. Dengan berbagai tempat, lalu berbagai cuaca, lalu juga berbagai kondisi alam berbeda, tetap menghasilkan makanan-makanan yang luar biasa lezatnya. Dan yang menarik sekali pemirsa, tim Indonesia beberapa waktu yang lalu sempat ke Bengkulu. Dan di Bengkulu ada pendap, menjadi makanan yang sangat lezat sekali dengan olahan-olahan khas mereka. Pendap adalah makanan khas Bengkulu yang kalau dilihat sekilas mirip dengan pepes karena dibungkus oleh daun. Tetapi makanan ini tidak hanya menggunakan daun pisang, tetapi sebenarnya juga menggunakan daun talas. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berhadapan dengan makanan khas Bengkulu. Dari tampilannya sudah sangat menggoda. Oh, dari tadi saya udah gak sabar pengen nyoba. Mas Ufi tahu kan, setiap saya ke daerah itu yang paling utama, yang paling awal pengen diicipin tuh yang makanan daerah khasnya kayak apa. Nah, ini yang khasnya dari sini, ini namanya pendap. Pendap. Ini tuh dalamnya ada kelapa, juga ada ikan, dibungkus pakai daun keladi. Daun keladi ya. Ini katanya wajib dicoba. Betul. Masih di Provinsi Bengkulu, selain pendap juga ada kuliner khas lainnya, yaitu bagar hiu. Sepintas bagar hiu mirip dengan rendang daging dari Sumatera Barat. Tetapi kuliner ini tidak menggunakan santan dan juga tidak menggunakan daging, melainkan ikan hiu. Ini bagar hiu. Bagar hiu ya. Jadi sini ada makanan khas juga. Mungkin kalau di Sunda sih ada juga jambar roti ya. Jadi sekarang mari kita coba. Ayo kita coba. Ya. Saya sih penasaran sama ini nih. Saya mau pakai tangan aja Mas Ufi. Oh, tangan. Ini kayaknya ada rempahnya. Coba juga nih. Enak. Enak banget. Enak banget ya. Nah, pemirsa, di Papua adalah sebuah daerah yang sangat terkenal menghasilkan sagu. Dan papeda adalah makanan olahan dari sagu. Dan biasanya dicampur dengan ikan kuah kening yang sangat lezat. Seperti lezatnya ini juga.
Sagu adalah tepung atau olahan dari pohon sagu yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia di wilayah bagian timur. Sagu yang dimasak menjadi semacam bubur yang kental, berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem. Dengan rasa yang tawar kita kenal dengan sebutan papeda. Pada umumnya papeda disantap bersamaan dengan makanan laut seperti ikan tongkol. Tetapi nampaknya lebih nikmat dengan ikan yang dimasak dan dikenal dengan santapan ikan kuah kuning. Bahan ikan tongkol dimasak dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, gula pasir, dan kunyit yang membuat masakan ini menjadi berwarna kuning. Kalau pemirsa mengunjungi wilayah Indonesia Timur seperti di Sorong ini, wajib untuk mencicipi papeda dengan ikan kuah kuning. Oke, cobain ya. Aku cobain juga ya. Oke. Makannya pakai lalap. Gimana? Enak? Enak. Dipersembahkan oleh pengen seperti Bruce Lee. Dipanggil, abang Tongli, abang Tongli. Setiap hari bila perlu minum Tongli. Makanya abang Tongli bisa seperti Bruce Lee. Tongli, bang Tongli seperti Bruce Lee. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus, minum Darsi jerawat jadi minggir. Berkat Darsi jadi unyu makin unyu, bye-bye jerawat. Pada waktu itu saya marah-marah sama ibu, kenapa kok saya tidak sama seperti orang lain gitu. Kok bisa larinya cepat gitu, kenapa itu ya? Justru itu, karena saya nggak lihat apa-apa ya, les aja. Dua. Tangan dilipat dulu supaya tertib ya. Oke, silakan mulai. Abang Tongli, pengen seperti Bruce Lee. Dipanggil, abang Tongli, abang Tongli. Setiap hari bila perlu minum Tongli. Makanya abang Tongli bisa seperti Bruce Lee. Tongli, bang Tongli seperti Bruce Lee. dipersembahkan oleh Lautan yang luas menjadi daerah yang terbesar di Indonesia. Tidak heran, makanan lautnya pun sangat beragam dan luar biasa enaknya.
Dan di Pulau Bangka ada sebuah olahan yang namanya ikan lempah kuning. Kalau belum sana rasanya nggak lengkap kalau nggak makan itu. Rasanya enak banget. Berkunjung ke Pulau Bangka di ibu kota Pangkal Pinang, salah satu kuliner yang wajib kita coba adalah menu ikan lempah kuning. Dengan bahan dasar ikan, meskipun dapat juga dengan menggunakan daging sapi, masakan lempah yang isinya terdiri dari ikan kakap ataupun tenggiri ini dimasak berkuah dengan menggunakan kunyit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, juga lengkuas dan belacan. Masakan ini adalah asli dari daerah Bangka, juga Belitung, yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain rasanya yang khas, masakan ini sangat lezat dengan nasi panas. Nah, ini nih lempah kuning. Oh, dari ikan mayong loh namanya. Gede banget ya ikannya. Wah, lumayan. Tapi harus dihabisin loh. Ini aku coba bumbunya dulu deh. Langsung dicobain cabai rawitnya. Oke, cobain ya. Aku cobain juga ya. Oke. Makannya pakai lawap. Gimana? Enak? Enak. Wow. Asik nih. Ikan patin yang hidup di sungai-sungai di Pekanbaru biasanya adalah makanan yang disiapkan untuk para raja. Tapi sekarang menjadi menu favorit Pekanbaru dengan olahan yang namanya ikan patin asam pedas. Di sana bumbu-bumbunya juga sangat banyak, tapi rasanya itu sangat mencirikan bahwa itu adalah ikan patin yang diolah di Pekanbaru. Kita lihat. Belum lengkap rasanya kalau belum menikmati ikan khas Pekanbaru, yaitu masakan ikan patin yang sungguh sedap. Ikan patin adalah ikan air tawar yang awalnya dulu adalah salah satu favorit dari para raja. Ikan ini banyak hidup di Sungai Siak. Halo, Chef Mustafa, apa kabar? Halo Pak Mustafa. Wah, lagi buat ikan patin ya? Betul, Mas. Tadi dikasih tahu katanya kalau mau lihat langsung ke sini. Iya. Bahan masakan ikan patin asam pedas adalah kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih, jeruk nipis, bawang merah, asam kandis, garam, daun sereh, daun jeruk, terong asam, dan juga cabai merah, serta ikan patin yang masih segar. Kita masukkan dulu daun-daun. Ini nunggu mendidih dulu atau enggak langsung aja? Iya. So kita masukkan Airnya banyaknya segitu? Bisa ya 2 liter. Ya. Kalau 1 kilo ikan 2 liter. Nah, kita masukkan secukupnya aja. Tuh segar makanya banyak asam-asamnya. Dan jeruk. Jeruk, ya. Ini aja. Juga. Biar nggak anjir ini. Masukkan. Kita aduk dulu. Kalau ini ditunggu sampai apa? Tunggu paling lamanya masaknya 20 menit. Dia ditunggu sampai mendidih? Enggak usah. Kita langsung. Kira-kira aja ya 20 menit. Ya, kita langsung. Banyak ya bawangnya ya? Iya. Bawang mahal juga. Beda kalau Jakarta bawangnya kecil-kecil, di sini gede-gede. Udah, kita langsung masukkan ikannya. Pilihlah ikannya. Tuh dagingnya banyak banget gitu. Nanti boleh dirasain maknyos. Maknyos. Nah, kita tutup. Kita tutup, kita tunggu selama 20 menit. 20 menit. Dia ditunggu sampai agak airnya mendidih sampai nyerap matang. dulu ya, matang. Ya. Aromanya mulai tercium ya. Jadi kita jadi lapar nih, Chef. Kalau gitu kita
kita mau ngicip. Makasih banyak chef. Boleh, Jadi nanti sama-sama. di Jakarta saya mau nyoba nih Boleh. bikin. Ya, kita makan dulu. makasih ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan pemiliknya, Bapak Haji Yunus. Iya. Pak, sebenarnya makanan khas Melayu itu apa saja sih? Makanan khas Melayu ini yang terkenalnya ikan patin. Ikan patin. Ikan patin. Kalau minumannya Laksmana Mengamu. Nasinya, coba patinnya. Telur. Daging dari ikan patin ini cukup tebal. Dengan kuah berbumbu yang segar ini akan sangat terasa segar berpadu dengan nasi yang masih hangat. Oh, Mbak Sen, ini kepalanya ya? Ya, kepala. Tapi besar sekali kepalanya. Coba kepalanya deh. Enak sekali pemirsa. Ada hal lain yang menarik yaitu satu menu minuman yang judulnya Laksamana Mengamuk. Sungguh unik nama minuman ini. Dibuat dari buah mangga, santan, daun pandan, kelapa muda, serta rendaman selasih. Sungguh segar dan nikmat sekali. Pemirsa, sebenarnya masih banyak kuliner Indonesia yang masih luar biasa di tempat-tempat yang lainnya juga. Dan kita harus akhiri episode makanan dan kuliner khas Indonesia ini. Saya Widianto undur diri, cintailah makanan dan kuliner Indonesia, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh